Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kasus di New York yang terjadi pada tahun 1986. Bagaimana sebuah kasus yang sulit berhasil dipecahkan oleh kepolisian New York dengan bantuan seorang detektif paranormal. Noreen Rainier adalah seorang detektif paranormal paling terkenal di Amerika. Dia sudah membantu polisi memecahkan sekitar 450 cold cases atau kasus-kasus yang menemui jalan buntu. Juga membantu Departemen Kepolisian dari 8 negara lainnya. Dia juga mengajar di Akademi FBI di Virginia tentang bagaimana cara mengasah intuisi dengan mengaktifkan kerja otak. Cara Noreen bekerja adalah dia meminta detektif mengirimkan benda milik korban. Setelah benda di tangan, dia akan menelpon detektif. Pada saat keduanya sudah standby di telepon, Noreen mulai konsentrasi dengan meletakkan tangan di atas benda milik korban. Pada saat itu dia akan bicara sebagai korban, jadi seolah-olah ruh korban ada padanya. Dari mulut Noreen keluar perkataan korban dan dalam pikirannya muncul gambaran kejadiannya. Detektif akan mencatatnya. Misalnya jika ditanya di mana tubuh korban dibuang, maka Noreen akan memberitahu lokasinya. Setelah itu detektif akan melacak lokasi sesuai petunjuk Noreen. Misalnya di daerah X, di situ banyak pohon, ada sungai kecil dan sebagainya. Dan petunjuk yang diberikan Noreen benar-benar akurat. Salah satu kasus yang dibantu Noreen adalah kasus yang terjadi di New York. Pada tanggal 15 Mei 1986 pukul 9.50 malam, sepasang suami istri, Jake dan Dora yang baru selesai makan malam, ditelepon putrinya. Baru 2 menit mereka bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar pintu rumah didobrak, disusul suara senpi, lalu Dora berteriak menyebut nama suaminya. Setelah itu, telepon terputus. Putri Dora yang panik mendengar suara itu segera menelpon 911, juga anaknya James Mariani. Kemudian, ibu dan anak itu segera meluncur ke lokasi. Sampai di TKP, polisi sudah datang. Dora ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan gagang telepon di bawah tubuhnya. Jack ditemukan tergeletak dekat ruang tamu. Keduanya sudah meninggal. Karena kasusnya cukup berat, hilangnya 2 nyawa manusia, Detektif Letnan Ray Krolak diminta memimpin investigasi untuk menangkap pelaku. Tidak ada bukti yang bisa didapat kecuali timah putih yang bersarang di tubuh mereka. Juga tidak ada barang yang hilang. Dengan bukti hanya 2 butir timah putih, sulit bagi detektif untuk mengungkap jenis senpi yang dipakai pelaku. Padahal jenis senpi bisa digunakan untuk melacak nama si pemilik. Maka bukti itu tidak bisa digunakan. Untuk itu detektif mencari strategi lain, yaitu mengungkap motif pelaku dalam melakukan perbuatannya. Detektif mengumpulkan sebanyak mungkin data yang bisa dipakai untuk membantu penyelidikan. Pertama, menginterogasi keluarga dan kerabat pasangan suami istri tersebut. Jake adalah seorang pensiunan. Untuk mengisi waktu, dia dan istrinya berkebun dan berkumpul dengan anak cucu. Mereka berdua baru saja merayakan pernikahan emas. Baik Jake maupun Dora tidak memiliki musuh. Mereka orang yang baik dan disukai tetangga maupun teman-temannya. Sulit rasanya membayangkan orang sebaik mereka harus dihabisi. Setelah menginterview sekitar 100 orang, menanyakan apakah mereka punya alibi, dengan menanyakan di mana mereka pada saat terjadinya peristiwa itu. Kemudian mengecek jawaban yang mereka berikan dengan pihak terkait untuk mengetahui mereka berbohong atau tidak. Hasilnya, detektif mempersempit tersangkanya menjadi 10 orang. Setelah bekerja keras, akhirnya detektif menemukan salah seorang keluarga korban menjadi tersangka utama. Dia adalah James Mariani. James telah beberapa kali berurusan dengan polisi dan masuk penjara. Dan ketika kakek neneknya meninggal, dia menanyakan warisan apa saja yang bisa dia dapatkan. James adalah orang yang selalu bermasalah dengan siapa saja. Ketika diinterogasi dan ditanya apa yang dia lakukan pada saat peristiwa itu terjadi, dia mengatakan sedang bersama dengan ibunya. Alibinya memang benar karena memang pada saat itu dia bersama ibunya. Bahkan dia dan ibunya yang menelpon 911
dan yang pertama kali datang ke TKP setelah polisi. Namun detektif yakin bahwa dia terkait dengan peristiwa itu. Sayangnya alibinya kuat sehingga dia gugur sebagai tersangka. Karena tidak ada petunjuk apapun, detektif menemui jalan buntu. Penanganan kasus itu terhenti untuk sementara waktu. Suatu hari, secara tidak sengaja, detektif membaca sebuah koran yang memuat Noreen Ranier, seorang detektif paranormal yang sudah banyak membantu polisi bahkan FBI, mengungkap kasus-kasus yang sulit di berbagai negara bagian. Detektif Ray Krollak tidak pernah percaya paranormal, namun kali ini dia terpaksa harus mencobanya. Maka detektif menelpon Noreen. Karena Noreen tinggal di Florida, dia menyarankan detektif untuk mengirim benda milik korban. Detektif mengirim kacamata Dora dan sepatu Jake. Dengan dibantu asistennya, Noreen mulai menerawang peristiwa itu. Dari New York, di kantornya, detektif sudah siap mendengarkan penjelasan Noreen. Kemudian Noreen mulai. Arwah Dora seakan masuk ke dalam pikirannya. Aku Dora. Saat itu selesai makan malam, putriku telepon. Tiba-tiba pintu didobrak, seorang laki-laki muncul. Aku mengenalnya. Lalu Jake keluar dari kamarnya. Sebelum sampai ruang tamu dia roboh, diterjang timah panas. Aku berteriak, "Jake!" Dan seterusnya sampai selesai. Detektif sangat takjub mendengar penjelasan Noreen. Sangat akurat, seakan dia menyaksikan langsung peristiwanya. Padahal detektif tidak menceritakan kronologi kejadiannya. Di akhir kalimatnya, Noreen mengatakan bahwa pelaku pernah makan di tempat korban dan korban memperkerjakan dia beberapa kali di rumahnya. Intinya, Dora mengenal pelaku dan pelaku juga mengenal Dora dan suaminya. Kemudian detektif bertanya, apakah dia tahu inisialnya? Noreen menjawab, saya melihat huruf R dan S. Untuk menghindari Noreen menipu atau tidak, karena dalam pikiran detektif, jangan-jangan Noreen sudah tahu sebelumnya dari membaca koran. Detektif mengetes Noreen dengan memberikan nomor telepon temannya. Dan Noreen diminta menebak itu nomor siapa. Ternyata dia tahu, padahal Noreen sama sekali tidak mengenal orang itu. Setelah yakin bahwa Noreen memiliki kemampuan, detektif mengadakan rapat dengan timnya, membahas semua yang sudah disampaikan Noreen dan dia catat. Kemudian dibandingkan dengan catatan mereka. Setelah itu detektif mengambil 10 orang yang diduga tersangka, mencari ciri-ciri orang yang disebut Noreen. Akhirnya mereka menemukan nama Robert Skinner. Robert Skinner orang yang tepat dengan ciri-ciri yang diberikan Noreen. Dia seorang tukang bangunan yang sering dimintai tolong korban. Hari itu mestinya dia datang untuk membetulkan lantai rumah. Bagi kepolisian New York, Robert Skinner sudah tidak asing lagi. Dia residivis yang bolak-balik masuk penjara. Robert punya teman akrab namanya Snare, yang juga bolak-balik keluar masuk penjara. Robert sosok akurat sebagai tersangka seperti yang digambarkan sang paranormal. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan? Selama beberapa minggu, detektif terus mengawasi Robert Skinner. Suatu saat, Robert datang ke sebuah pesta. Di pesta itu terjadi huru-hara hingga dia melepaskan senpi sebagai peringatan. Beruntung tidak ada korban. Detektif segera mendatangi rumah itu. Pemilik rumah yang tempatnya dipakai untuk pesta mempersilahkan detektif untuk meneliti ruangan yang dipakai untuk pesta. Dengan pencarian yang teliti, detektif menemukan sebutir timah putih di balik karpet. Ketika dicek di laboratorium forensik, ternyata berasal dari senpi yang berbeda jenisnya dengan yang ada pada tubuh Dora dan Jake. Kembali detektif menemui jalan buntu. Walaupun mereka yakin Robert Skinner pelakunya, tapi tidak ada bukti dan dia punya alibi yang solid. Karena menemui jalan buntu, akhirnya mereka memutuskan terbang ke Florida untuk menemui Noreen langsung. Detektif membawa 10 foto yang diduga kuat tersangka, dan Noreen diminta memilih siapa tersangka yang sebenarnya. Namun Noreen menjawab, jangan tunjukkan foto mereka ke saya, letakkan semuanya tertutup.
Kemudian tangan Noreen memegang foto mereka satu persatu sambil menutup mata, dan terlihat kekuatan energi supranatural muncul. Setelah itu dia mengeliminasi 7 foto dan menyisakan 3 lainnya. Kemudian satu persatu dia membuka foto. Pertama, Robert Skinner. Orang ini pelakunya, dialah yang menghabisi kedua korban. Kemudian dia mengambil foto kedua. Muncul Snare. Orang ini ada di sana melihat dan menemani pelaku. Namun ternyata belum selesai. Ada satu foto lagi yang dia buka. Begitu dibuka, detektif terkejut karena orang ini tidak asing lagi. Dialah orang yang dijulukai detektif sejak awal. Dia adalah cucu korban yang selalu menimbulkan masalah, yaitu James Mariani. Sambil menunjukkan fotonya, Noreen mengatakan, orang ini adalah dalangnya. Luar biasa, begitu takjub detektif mendengar penjelasan Noreen. Hanya dengan menggunakan kemampuan supranaturalnya, dia mampu mengungkap pelaku. James adalah orang yang pertama dicurigai dan diinterogasi, tapi dia punya alibi yang kuat dan sudah di cross-check detektif. Saat itu dia memang sedang di rumah bersama ibunya. Menurut Noreen, dia membayar Robert Skinner dan Snare untuk menghabisi kakek dan neneknya agar segera mendapat warisan. Detektif berkata, penjelasanmu masuk akal, tapi bagaimana membuktikannya? Mereka bertiga pelaku yang sudah sangat pengalaman dan licik, sehingga tahu cara menghilangkan jejak perbuatannya. Kami kan harus bisa membuktikan, sementara kami tidak punya bukti. Lalu Noreen berkata, lakukan cek ulang alibi kedua orang ini. Sekembali dari New York, detektif menginterogasi Skinner. Dia mengatakan bahwa saat itu dia bersama pacarnya. Maka detektif menginterogasi pacarnya. Setelah hampir seharian diinterogasi dan terpojok, akhirnya pacar Robert Skinner mengakui bahwa dia memang berbohong. Begitupun dengan alibi dari Snare, detektif berhasil membongkar kebohongannya. Akhirnya Robert Skinner dan Snare mengakui bahwa dia diminta James Mariani untuk merampas harta dan menghabisi kakek neneknya. Namun karena melihat Dora sedang berbicara dengan telepon, mereka langsung lari. Mereka tahu orang yang diajak bicara Dora dalam telepon mengetahui apa yang terjadi dan akan melapor ke polisi. Polisi pasti segera datang. Setelah berhasil mengumpulkan bukti, detektif menangkap ketiga tersangka. Pada saat dalam persidangan, ada seseorang yang memberikan saksi, namanya Mark. Dia adalah orang keempat yang diajak bergabung tapi menolak. Atas perbuatannya, Robert Skinner dihukum 62 tahun, James Mariani dan Snare masing-masing dihukum 40 tahun. Akhirnya korban mendapat keadilan berkat kerja keras detektif dan bantuan Noreen Rainer, sang detektif paranormal. Kemampuan supranaturalnya ini dituangkan Noreen dalam sebuah buku yang berjudul The Practical Psychic. Sampai di sini dulu, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.